Sebelum itu mari kita tenangkan hati dan pikiran kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh selesai, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 25, mari kita bergembira. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita, mari bergembira. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita, mari bergembira. Baik adik-adik, saat ini kita akan berdoa. Mari lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami semua, sehingga kami anak-anak-Mu dapat bangun dari tidur kami semalam dan dapat memulai aktivitas kami pada hari ini. Saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan memulai ibadah IHMPA. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, agar kiranya ibadah ini dapat berjalan seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami bawa dan kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 25, Anak-anak Puji Nama Allah. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 18, Kasih Tuhanku. Kasih Tuhanku sungguh besar, tinggi dan dalam, luas benar, untuk manusia. Kasih yang suci dan abadi. Ya adik-adik, saat ini kita akan membaca Mazmur. Siapkan pembacaan Mazmurnya dari Mazmur 138 ayat pertama hingga ayatnya yang ketiga. Kakak Sofia akan membaca ayat yang menjorok keluar dan adik-adik akan membaca ayat yang menjorok ke dalam. Kita mulai ya adik-adik. Mazmur 138 ayat pertama hingga ayatnya yang ketiga yang berbunyi demikian. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku.
Demikian pembacaan Mazmur kita pada hari ini. Untuk merespon pembacaan Mazmur kita akan menyanyi dari Kitab Ceria 240 tiap waktu, tiap jam. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku. Siang malam tak jauh, Yesus dengar doaku. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku. Siang malam tak jauh, Yesus dengar doaku. Ya adik-adik, saat ini kita akan membaca Alkitab dari Esra 7 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Esra pasalnya yang ke-7 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10. Namun sebelum itu, mari lipat tangan, tutup mata, kita dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa untuk memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, Engkau memberikan kami hikmat, kebijaksanaan ya Tuhan, agar ketika kami membaca dan merenungkan, mendengarkan cerita ya Tuhan, kami dapat memahami cerita yang dibawakan oleh kakak Layan dan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan kepada adik Layan, kiranya Engkau memberkati dan memberikan hikmat ya Tuhan, agar ketika hamba menyampaikan cerita tentang firman-Mu ya Tuhan, adik-adik Layan dapat mengerti. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita baca Alkitabnya, buka kembali Alkitabnya, kita baca Esra pasalnya yang ke-7 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10. Esra itu di perjanjian lama, betul sekali. Oke, kita baca ya adik-adik. Esra pasalnya yang ke-7 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10 yang berbunyi demikian. Esra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta Raja Negeri Persia, maka berangkatlah Esra bin Seraya, bin Asarya, bin Hilkiah, bin Salum, bin Sadok, bin Ahitub, bin Amarya, bin Asarya, bin Merayot, bin Serahya, bin Usi, bin Buki, bin Abisua, bin Pinehas, bin Eleazar, bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel, dan raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5, ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan
dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Demikian pembacaan Alkitab. Ya, tadi kita sudah baca Alkitab. Sekarang kita mau dengar cerita. Masih semangat kan adik-adik? Ya dong, pasti dong masih semangat. Masih pagi dong. Kakak sapa dulu ya. Selamat pagi adik-adik. Kurang semangat nih. Selamat pagi adik-adik. Ya gitu dong. Ya, kakak mau tunjukkan satu gambar nih. Ini siapa ya kira-kira? Ada yang tahu gak? Kalau ada yang tahu, ayo angkat tangannya. Ya, benar. Ini adalah Ezra. Ezra adalah seorang yang pintar karena dapat memahami isi Taurat Tuhan. Ezra adalah orang yang hebat. Ezra pada saat itu diutus Tuhan untuk kembali ke Yerusalem. Pada saat itu Ezra sedang berada di pembuangan di Babel. Ezra pun diutus Tuhan untuk kembali ke bangsanya Yerusalem. Nah, tadi di Alkitab pada ayat yang ke-6 tertulis bahwa Ezra itu sangat pintar untuk memahami isi dalam Alkitab. Kenapa ya Ezra pintar akan Taurat Tuhan? Kenapa ya? Ayo, kenapa ya Ezra pintar? Ya, karena Ezra ini rajin membaca Alkitab, rajin membaca kitab-kitab yang ada di Alkitab, dan Ezra juga ketika membaca Alkitab dia sungguh-sungguh, sehingga Tuhan memberikan kepada Ezra hikmat untuk memahami firman Tuhan. Nah, tapi Ezra ini bukan hanya pintar untuk dirinya sendiri, tapi dia berbagi juga dengan orang lain. Dia mau menyampaikan, mengajarkan kepada orang-orang di sekelilingnya untuk mengerti dan memahami firman Tuhan. Ezra memberitakan firman dan mengajarkan serta mengajak bangsa Israel untuk bersama-sama membaca, merenungkan serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari, agar damai sejahtera Tuhan bukan hanya dirasakan oleh Ezra saja, tapi seluruh umat dan bangsa Israel. Oleh karena itu, Ezra selalu rajin membaca dan sungguh-sungguh, namun dia tetap berbagi akan pemahamannya ke orang lain, agar sesamanya, teman-temannya, bangsanya mengerti bahwa inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan mereka. Ya, adik-adik, dari cerita Ezra hari ini kita mau diajarkan bahwa kita sebaiknya rajin untuk membaca Alkitab, mau rajin untuk dengarkan firman Tuhan, dan terlebih lagi mau membagikan serta memberitakan firman Tuhan kepada sesama kita, ke teman-teman kita. Cara kita memberitakan firman Tuhan kepada teman-teman kita dengan tindakan kita. Ketika kita mendengarkan cerita di HMPA, kita diberitahukan oleh kakak Layan untuk saling mengasihi sesama. Kita tidak boleh membeda-bedakan satu sama lain. Jadi, kalau kita berteman, kita tidak boleh pilih-pilih teman. Itu adalah salah satu upaya untuk memberitakan firman Tuhan bahwa Tuhan mengajarkan kasih kepada kita melalui perbuatan yang kita tunjukkan kepada orang-orang di sekeliling kita. Memberitakan firman Tuhan itu tidak hanya lewat khotbah saja loh adik-adik yang biasanya kakak-kakak pelayan lakukan setiap minggunya, tetapi dapat adik-adik lakukan
melalui teladan sikap dan perilaku yang adik-adik lakukan setiap hari menurut ajaran firman Tuhan. Itulah tadi yang kakak contohkan, bahwa ketika kita berteman, kita boleh berteman dengan siapa saja, berbuat kebaikan dengan siapa saja, dengan tidak memilih teman, memilih-milih teman. Ketika ada yang kesusahan, kita bantu. Kita juga harus saling mengasihi dengan sesama kita. Salah satu contohnya, saling mengasihi, tidak bertengkar dengan adik maupun kakaknya. Itu adalah teladan sikap dan perilaku yang sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Karena itu, mari kita memberitakan firman Tuhan baik melalui perkataan maupun tindakan kita, sehingga seluruh dunia ini dapat merasakan damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian cerita kakak pada hari ini. Kiranya adik-adik dapat mengerti, memahami, dan dapat melakukannya dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Untuk merespon pembacaan pada hari ini, kita menyanyi dari Kidung Ceria 265, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Adik-adik, semua lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami untuk dapat selalu bersyukur kepadamu. Berkatilah kami ya Tuhan, agar kami selalu menjadi berkat bagi orang lain buat sekolah kami. Ya Tuhan, bimbing kami agar kami dapat belajar dengan baik. Buat orang tua kami, kiranya Tuhan juga selalu memberkati. Berikanlah mereka kesehatan dan selalu berikan kelancaran untuk setiap usahanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat kesehatan yang boleh kami peroleh. Untuk teman-teman kami yang mungkin sedang mengalami kelemahan tubuh, kiranya Tuhan mau menjamah, berkatilah makanan dan minuman, serta obat-obatan yang mereka konsumsi, agar mereka boleh senantiasa pulih kembali. Bapa, kami berdoa juga untuk gereja kami, kiranya Engkau boleh memberkati Bapak Pendeta, majelis, serta jemaat GPIB Mangamaseang. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Pelkat Pelayanan PA. Bapa, berkatilah kakak-kakak layan kami dimanapun mereka berada. Begitu juga untuk program-program yang disusun, Tuhan Yesus kiranya mau memberkati. Bapa, kami bawa doa dan permohonan kami ini ke dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 205, Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang.
Kita telah memberikan persembahan, mari kita berdoa untuk menggunakan persembahan kita. Kita berdoa. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita menyanyi sudah waktunya dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. 1, 2, 3. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan